Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua. Pagi. Jadi karena kuliah kerja datang secara mandiri, ya pokoknya kita kuliah secara mandiri. Nah, agenda kita hari ini apa aja? Yang pertama ada presentasi kelompok 5 sama presentasi proyek masing-masing kelompok. Nah, sekarang presentasi dulu yang kelompok 5, silakan. Oh iya, kelompok 5. Andai. Keren, nah ini tripod siapa? Ini kalau nggak ada yang nungguin mati ya. Diam lah anjir. Malas. Gimana lah sekarang? Keren tau. Wih. Ini tuh video. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Full baru dikirim gamenya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati konsentrasi. Kalau kau suka hati konsentrasi. Kalau kau suka hati begitu. Kalau kau suka hati konsentrasi. Diam kok. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Yeay. Itu apa? Materi mengenai rule of law Indonesia sebagai negara hukum. Sebelumnya kita kenal dulu sama lokal negara kita. Di sini juga ada dokumentasi tentang mengerjakan dokumentasi. Yang pertama di sebelah situ ada Presiden Australia, Kobe Kamada, Ya, aku hilang. Ya. Kayaknya majuin biar kedengeran. Apa aja? Biar berguna dikit. Sesuai dengan tema kita nih, baca rule of law. Itu yang kita tahu dalam bahasa Indonesia. Itu artinya apa guys?
Boleh, apalagi? Udah, betul juga. Nah, jadi teman-teman semua benar, misalkan di buku apa kontribusi dan juga udah. Nah, semua harus berkaitan juga memberikan deskripsi yaitu. Nah, yang selanjutnya ini aku mau menjelaskan tentang pengertian dari rule of law. Dalam arti formal, rule of law merujuk pada kekuasaan yang terorganisir atau kekuasaan negara yang diatur dengan baik. Sedangkan dalam arti material, rule of law membahas tentang hukum yang adil. Nah, menurut Eddie Wilder, suatu negara yang menganut rule of law bukan hanya memiliki sistem peradilan yang sempurna secara teoritis, tetapi juga bagaimana kenyataannya apakah rakyatnya benar-benar merasakan keadilan dalam perlakuan baik dari sesama warga negara maupun dari pemerintahnya. Jadi pada dasarnya prinsip ini menggambarkan bagaimana sistem hukum beroperasi dalam negara demokrasi. Oke, sebelum buku kira-kira teman-teman udah paham belum? Sebenarnya hukum itu apa sih? Paham? Paham. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah tahu nih ya negara hukum itu apa. Kita kan juga tahu nih bagaimana Indonesia itu negara hukum. Nah, khususnya yang bisa jawab nggak kalau pasal berapa sih yang menunjukkan Indonesia itu adalah negara hukum? Berapa ya? Boleh. Betul banget. Gitu. Oh, udah. Gitu doang. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan rule of law ini. Yang pertama adalah menciptakan kepastian hukum. Rule of law ini menjamin setiap individu dalam masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam proses hukum. Nah, keadilan proses hukum ini termasuk maksudnya setiap tindakan hukum itu diambil berdasarkan hukum yang jelas dan diterapkan secara adil dan transparan. Terus tujuan yang kedua adalah menjamin hak asasi manusia. Nah, kita sebagai manusia itu kan punya hak asasi yang perlu banget untuk dijamin dan dipenuhi gitu ya. Nah, rule of law itu memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Nah, ternyata pemenuhan dan jaminan hak asasi manusia itu juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan memberikan perlindungan bagi hak milik dan kontrak. Dengan perlindungan bagi hak milik dan kontrak ini, pekerjaan masyarakat itu bisa lebih terjamin, bisa lebih layak, sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat juga. Yang ketiga adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas. Nah, rule of law itu mendorong pemerintah dan institusi publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan tugas-tugas mereka secara transparan dan terbuka. Jadi dengan dorongan ini itu bisa
tugas-tugas dari pemerintah, dari institusi publik itu bisa diketahui rakyat dengan jelas, dengan transparan, dan meminimalisir korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang tujuan terakhir adalah memfasilitasi perdamaian dan stabilitas. Rule of law itu menciptakan negara dengan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan untuk mengurangi konflik karena setiap orang tunduk pada hukum yang sama. Nah, karena tunduk pada hukum yang sama, dan juga memastikan konflik itu dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan damai, masyarakat akan cenderung mendorong kesadarannya dan kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita akan ke prinsip rule of law. Nah, jadi prinsip rule of law itu ada 3 teman-teman. Menurut Garrison, yang pertama itu adalah supremacy of law atau supremasi aturan-aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan yang semena-mena, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang melanggar hukum. Jadi kurang lebih dalam arti lain teman-teman, supremacy of law ini kurang lebih menegakkan hukum gitu supaya adil, independen dan juga bebas dari intervensi manapun gitu, terutama pada masyarakat. Gitu. Yang kedua itu adalah equality before the law atau kesetaraan di mata hukum. Tidak ada perbedaan dan diskriminatif pada keberjalanan hukum. Hal ini berlaku bagi masyarakat biasa dan pejabat negara. Nah, equality before the law ini punya sejarah yang cukup panjang teman-teman. Jadi prinsip kedua ini sudah ada dari zaman dinasti Zhou, gitu. Jadi kurang lebih ini menjaga supaya setiap masyarakat dan juga tokoh politik pejabat negara itu punya hak yang sama gitu di mata hukum. Tidak ada perbedaan baik dia dari golongan atas atau maupun golongan bawah. Yang ketiga itu adalah due process of law, proses hukum yang benar. Setiap proses hukum harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan menjamin hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Jadi kurang lebih di prinsip ketiga ini negara itu menjamin supaya setiap orang itu punya perlindungan atas hak individu kayak gitu, juga punya sistem peradilan yang cepat dan juga bebas. Nah, perlu diketahui teman-teman, sayangnya ketika negara itu hanya menganut sistem rule of law, nanti negaranya itu akan bersifat pasif gitu, tidak proaktif. Makanya kadang negara-negara yang punya prinsip rule of law ini disebut sebagai night watcher atau penjaga malam. Jadi kurang lebih negara itu punya keterbatasan untuk istilahnya dalam kehidupan masyarakat gitu. Jadi negara itu nggak berhak untuk mengintervensi kehidupan masyarakat dalam bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi seperti itu. Nah, tapi kemudian ICJ namanya International Commission of Jurists itu akhirnya mengadakan beberapa peninjauan ulang gitu teman-teman di Amerika Serikat, di Rio de Janeiro, terus ada di New Delhi, terus ada di Amerika Serikat, Athena, sama yang terakhir itu di Bangkok. Akhirnya di situ ICJ itu akhirnya kayak mulai merubah ulang sebenarnya makna dari rule of law itu sendiri gitu. Jadi sekarang rule of law itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Jadi rule of law yang sekarang itu lebih kayak memberikan kewenangan bagi negara untuk ikut dalam kehidupan sosial dan juga ekonominya masyarakat. Selanjutnya ada dasar hukum Indonesia terkait dengan rule of law. Teman-teman pasti udah tahu bahwa Indonesia itu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum. Seperti yang udah dijawab sama Yuna tadi, itu dijelaskan di pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu dasar hukum Indonesia terkait rule of law selain yang merupakan tiga prinsip yang telah saya tadi, juga berkaitan dengan hak asasi manusia dan juga kepastian hukum. Nah, beberapa pasal yang mengatur yang menandaskan hukum itu adalah pasal 27 ayat 1 dan juga pasal 2 ayat 1. Bisa selanjutnya ada strategi pelaksanaan rule of law. Strategi pelaksanaan adalah langkah-langkah atau pendekatan yang dilakukan agar hukum dapat ditegakkan secara efektif, adil, dan konsisten. Beberapa
ada penguatan lembaga peradilan, yaitu memperkuat lembaga pengawas internal dan eksternal untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi pelaksanaan hukum, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hukum dan persidangan terkait. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan digunakan untuk mempersiapkan. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui apa yang mendasari penjelasan rule of law, kemudian yang negara hukum dan juga strategi bagaimana pelaksanaan hukum di Indonesia, kita tahu tidak mungkin semuanya itu berjalan dengan lurus-lurus saja. Jadi kita pasti punya tantangan yang akan menjadi hambatan dari penjelasan kita sebagai negara hukum. Nah, di sini kita punya 3 poin utama apa yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah konsistensi penegakan hukum. Di sini yang dimaksud adalah kadang misalnya di dalam suatu kejadian dalam persoalan tindakan pihak-pihak berdekatan itu berbeda. Misalkan orang-orang yang punya kuasa, misalkan orang-orang yang lebih kaya, punya kekuasaan itu seringkali mendapatkan keringanan. Sedangkan buat orang-orang biasa, orang-orang tingkat menengah atau rendah, mereka tuh diperlakukan dengan ringan banget itu hukumannya. Nah, kebetulan di situ seringkali dari pihak legislatif atau pihak eksekutif itu kadang ikut merekayasa dari si hasil keputusan itu. Jadi mereka ikut campur ke bagian Kemudian yang kedua adalah tindak korupsi. Nah, tindak korupsi ini seringkali dilakukan oleh pejabat ataupun orang-orang yang memiliki wewenang dalam pemerintahan. Di mana mereka ini mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan hak mereka, harusnya menjadi hak kita sebagai masyarakat. Namun mereka mengambil bagian tersebut bisa dapat berupa uang, berupa kekuasaan untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Nah, ketika banyak kasus tentang korupsi itu bakal bikin akan menghambat pendidikan negara hukum karena pertama itu nggak akan terlaksana, dan yang kedua orang-orang lain mungkin di masyarakat menengah ke bawah jadi mikir gitu kayak sebenarnya ini masih penting nggak sih negara hukum, maksudnya kayak peraturan ini udah dibuat tapi kok nggak dilaksanain ya, kalau misalkan yang regulasinya itu dia nggak laksanain, buat apa kita sebagai masyarakat? Nah itu waktu juga gitu kayak isu ibarat kan misalkan kalian kan dibawa masalah pasalnya buat kedepannya susah kan percaya lagi itu nggak ada lagi dari masyarakat kita pernah dibohongin, mereka juga bakal punya isu sama pemerintahannya. Kemudian yang ketiga adalah ketidaksamaan akses dan keadilan. Nah, jadi untuk masyarakat menengah ke bawah lagi-lagi khususnya di sosial ekonomi bawah tadi, nah mereka tuh sering belum tahu kira-kira mereka tuh proses untuk mendapatkan keadilan kayak gimana. Misalkan kalau misalkan mereka kena masalah habis itu mereka mau melapor kayak gimana. Nah karena mereka nggak tahu, mungkin mereka nggak dapet akses menuju hukum dan keadilan. Habis itu misalkan di masyarakat yang berada di tempat-tempat yang dari pemerintahan, mereka juga nggak tahu benar sosialisasinya. Dan juga terkadang dia sendiri laki-laki dan perempuan itu dianggap rendah sehingga mereka tuh nggak berani buat memberikan pengalamannya untuk diadili di hukum. Dan kadangku dari pemerintahannya mereka juga membuat birokrasi yang sangat rumit. Jadi kasus-kasus itu susah untuk sampai angka, dan kadang dalam kasus-kasus yang lebih parah ya, itu mereka membutuhkan uang supaya kasusnya bisa dibahas. Baik, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui tantangannya, maka kita akan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan sebenarnya di sini yang ada 3 ini kurang lebih sama yang dijelaskan sama Isa tadi tentang strateginya. Nah, yang pertama adalah memberdayakan lembaga peradilan. Dari sini kita harus pemerintah itu harus fokus kalau misalkan dia ngomongin tentang hukum dan segala macam, mereka tuh harus fokus sama lembaga yudikatifnya aja. Eksekutif dan legislatif fokus aja sama tugas mereka. Jadi mereka misalkan ada permasalahan mereka nanti ditinjau sama yudikatif. Jadi mereka nggak ambil keputusan lebih di bagian hukum dan undang-undang, bagian hukum dan yang dilakukan oleh legislatif. Kemudian kedua adalah reformasi hukum. Di sini adalah peninjauan dan evaluasi dari hukum yang sudah terjadi. Jadi nanti orang-orang yang dihukum itu juga harus orang-orang yang berintegritas, jujur, dan memiliki nilai-nilai moral yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mengenai sosialisasinya.
Jadi penting bagi masyarakat, bagi seluruh masyarakat dan berbagai tingkat sosial ekonomi yang rendah menengah hingga ke atas, mereka harus mengetahui mereka punya sosialisasi. Gimana sih kalau misalkan kita kena kasus, dapat masalah, kita dicurangi atau segala macamnya, itu kita harus lapor ke siapa, habis itu lapor ke siapa, step-stepnya apa, dan pasal-pasal itu apa aja. Supaya nantinya mereka udah dicurangi dan mereka udah dimanipulasi sama orang-orang yang lebih pintar. Oke, yang selanjutnya ada implementasi dari rule of law. Ada 5. Yang pertama, penegakan hukum. Di Indonesia sendiri itu terdapat berbagai lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, MA, FK yang diberikan tugas untuk memberikan peradilan kepada masyarakat yang seadil-adilnya harusnya. Tapi seringkali kenyataannya tidak sesuai dengan teorinya. Lalu yang kedua ada perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga terkait diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi setiap individu sesuai dengan undang-undang yang tercantum dalam pasal 28A sampai J. Lalu yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah diwajibkan untuk dapat menjalankan tugasnya secara transparan dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Lalu yang keempat ada pendidikan hukum. Masyarakat diberikan edukasi mengenai hukum agar bukan sekedar memahami tetapi juga dapat menjalankan apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban mereka seperti yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada diselenggarakannya pemilu. Masyarakat diberikan kebebasan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan, salah satunya adalah pemilu. Diharapkan masyarakat bisa berkontribusi untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan kriteria mereka. Oke teman-teman, jadi saat ini kita masuk ke studi kasus. Tadi saya jelasin ya tentang rule of law. Nah, jadi biar kita tahu nih sebenarnya gimana sih apakah rule of law di Indonesia itu beneran rule of law atau enggak gitu loh. Jadi kita mau melihat bagaimana kasus-kasus yang telah terjadi itu dengan studi melalui rule of law. Pertama kita mau membahas tentang korupsinya LNG Pertamina. Ini bisa dilihat, jadi memang ada klasemennya ya. Jadi korupsi memang Pertamina itu memang lumayan tinggi posisinya. Kemarin sempat kalah sama PT Antam, tapi saya belum tahu apakah bisa disuruh kembali. Nah, jadi korupsi LNG ini gimana sih ceritanya? LNG itu jadi namanya liquefied natural gas. Jadi itu tuh kayak ya BBM lah gitu lah ya bahasanya. Jadi pada tahun 2012 itu Pertamina tuh merencanakan ingin membeli namanya LNG itu dari luar negeri, dari Amerika ya, CCL namanya. Nah, dibelilah itu LNG. Tapi ternyata dalam prosedur pembelian itu ini memang melewati berbagai prosedur yang harus dilakukan. Jadi kayak diputuskan langsung sepihak lah. Nah itu yang membeli itu direktornya, namanya Karen Agustiana kayaknya. Iya nih, Karen Agustiana. Tuh. Nah di sini masalahnya tuh muncul di situ karena udah ini tuh LNG dibeli secara sepihak tanpa prosedur, tanpa persetujuan gitu. Lalu hasilnya pun juga LNG-nya oversupply, jadi Indonesia nggak bisa menjual dalam Indonesia dan akhirnya karena stoknya terlalu banyak dijual ke luar negeri dengan harga yang berbeda rendah. Karena itu kita jadi mengalami kerugian negara, jadi sekitar 140 juta US dollar, itu kayak 2,1 triliun dalam tahun resminya. Itu ya itu jadi juga banyak pemalsuan dan dokumennya itu. Next. Nah gimana sih studi kasus kalau dilihat dari rule of law? Oh ya, jadi saya jelaskan lagi ya. Setelah itu akhirnya si Karen Agustiawan namanya Karen Agustiawan itu bisa akhirnya tertangkap gitu ya, divonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta. Dan katanya juga selain pidana utama juga diminta untuk mengganti uang rugi ya, uang rugi negara sekitar 104.000 US dollar. Dan dari CCL-nya juga dituntut untuk mengganti kerugian negara kita juga 113 juta US dollar gitu. Nah kalau kita lihat dari ini ada supremacy of law. Jadi sini memang hukum tuh benar-benar ditegakkan. Jadi si Karen tadi melanggar, maka dia pun dihukum begitu. Kalau dari quality, jadi sini kita menunjukkan bahwa bahkan sekelas direktur aja, direktur itu Pertamina itu juga bisa kena hukum teman-teman. Jadi nggak bisa seenaknya gitu. Kalau ada due process of law, dimana di sini
pengadilannya tuh bertahap juga, jadi nggak langsung terus kamu kena vonis, enggak, jadi bertahap dari pengadilan tingkat pertama sampai banding sampai kasasi gitu. Nah selanjutnya ada studi kasus Vina Cirebon ini jadi ini ya rekaman suara asli arwah Vina Cirebon. Kalian tahu kan ya kasusnya Vina itu 2017 Vina mati sama ya meninggal. Nah, jadi ini saya ingin mengaji dengan rule of law. Jadi gimana sih sebenarnya rule of law ditegakkan dalam kasusnya si Vina ini? Nah, aja hukum itu tetap berdiri ya. Ketika orang salah, itu salah gitu. Bukan kok orang nggak salah yang malah disasarkan jadi orang salah. Nah di sini tuh adanya gap antara ide dan realita gitu. Jadi DPO bertahun-tahun tuh ditetapkan tapi nggak ada kejelasannya gitu. Jadi tersangka yang ditangkap tuh ngakunya bukan pelaku gitu. Jadi kacau di sini. Lalu ada equality. Jadi harusnya semua orang baik korban pelaku dapat perlakuan yang sama depan hukum, dan keluarganya di sini keluarga Vina merasa belum mendapatkan keadilan penuh. Dan ya ini tadi tersangka yang dianggap tuh ngakunya bukan pelaku, jadi muncul isu-isu kalau sebenarnya ini ada pelanggaran hak tersangka, salah sasar gitu, lempar ngawur. Lalu ada dua proses of law. Nah di sini tuh harusnya kan memang tadi ya selain bertahap, selain prosedur, tapi ditunjukkan dari yang sudah terjadi. Hingga sekarang ini belum ada keberadaan buron yang jelas gitu. Jadi dari buron itu tak jelas, dan dugaan salah tangkapnya itu banyak gitu. Jadi nunjukin kalau sini proses of law-nya belum berjalan dengan baik. Begitu. Nah, itu adalah referensi dari materi-materi yang kami sampaikan hari ini. Nah, itu yang kami sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Silakan Kak. Dan sekali dulu Kak. Oke. Sekian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 5. Teman-teman, selanjutnya adalah presentasi proyek. Mau apa urut kelompok? Saya membuat penawaran. Mau urut kelompok, spin atau mau apa mau Menawarkan diri, menawarkan diri, please. menawarkan diri? Ada yang Ya. Oh ya. Menawarkan diri dulu. Yang menawarkan diri ya, oke ya. Ya Allah. Ya Allah. Pakai fak segala. Emang ada ya? Emang ada yang menawarkan diri? Siapa? Siapa? Sapi aja. Tapi Kelompok sama Sapi? apa sih? Ya sama kocak. Kalau ya udah nggak jangan. 1, 2, 3. Siapa? Malam kan? Kelompok siapa dari kelompok? 8. Hai. Urut apa enggak terakhir? Hai teman-teman. mari olahraga. Semangat Bonis. Oh iya, semangat gue ya. Ya. Kamu kelihatan nanti situ. Nggak apa.
mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 8 mau mempresentasikan tugas proyek yang Ibu Aris berikan untuk kita. Kita dari kelompok 8. Sebelum itu perkenalan dulu. Halo, aku Firina. Halo. Dari NIM 059. Aku Syafa dengan NIM 5050. 050. Aku Syafika dari Syafiq dari NIM 78. Saya juga nih. Oke, kita akan masuk ke apa sih proyek yang akan kita buat? Ayo. Pertama, Kayak jadi sebelumnya di sini kita mau menyampaikan latar belakang dari proyeknya. Sebelumnya judul proyeknya itu Kampus Jujur Challenge. Nah itu jadi latar belakangnya itu adalah kita kan tahu kalau korupsi di Indonesia itu kan marah banget dan ya susah buat dihilangkan. Nah korupsi itu nggak cuma di organisasi besar seperti pemerintahan, tapi di kampus itu juga. Kayak contoh kecilnya itu nyontek itu termasuk dalam tindak korupsi, lalu joki tugas, joki skripsian, titip absen dan lain-lain itu termasuk dalam tindak korupsi. Nah itu yang ingin kita jadikan proyek di kelompok kita, dan kita tuh sebagai generasi emas 2045 seharusnya kita menanamkan nilai integritas dengan memiliki sikap jujur, terus tidak melakukan hal-hal kecil yang termasuk dalam tindakan korupsi itu. Selanjutnya tujuannya kita pasti sama ya, tujuan kita di sini itu apa? Karena kita tuh ingin untuk menumbuhkan kesadaran para mahasiswa, para masyarakat sekitar. Nah, khususnya kelompok kita ini ingin menumbuhkan kesadaran para mahasiswa terhadap pentingnya kejujuran di akademik. Terus kita ingin mengurangi perilaku korupsi kecil di lingkungan kampus seperti menyontek, titip absen ataupun joki tugas. Yang ketiga yaitu mendorong terciptanya budaya integritas dan tanggung jawab dalam kegiatan akademik. Dan yang terakhir mengajak mahasiswa berperan aktif dalam kampanye anti korupsi dengan cara kreatif dan positif. Kemudian selanjutnya itu sasaran proyek kami ini seperti yang sudah disampaikan oleh Safa, karena ini sama aja juga tadi kan bilang kalau ini adalah kampus jujur challenge, jadi pastinya sasarannya itu adalah mahasiswa di kampus di UNS tingkat semester 1 maupun semester akhir di lingkungan kampus, kemudian dosen dan juga UKM dan organisasi mahasiswaan di kampus. Oke teman-teman, jadi secara keseluruhan proyek Kampus Jujur Challenge ini jadi upaya kami buat menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab akademik. Proyek ini harapannya dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang menumbuhkan budaya anti korupsi sejak bangku kuliah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oh iya, kita mau ngasih tahu proyeknya itu bentuknya kayak gimana atau kita tuh ngelakuinnya apa. Jadi kita bakal kayak buat sosialisasi di kelas, terutama di kelas ini. Terus selain itu kita bakal buat kayak poster gitu, nanti kita tempel kalau jadi tentang pendidikan anti korupsi itu. Ada juga video kampanye. Oh iya, video kampanye. Oke, sekian itu aja dari kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kenceng banget. Terima kasih kelompok 8. Selanjutnya siapa yang maju? Kelompok siapa? Oke, itu tuh kelompoknya Ais. Kelompok berapa Ais? 3.
Tiga, oke. Untung bukan Michael Ronaldo. Baik, teman-teman yang punya pertanyaan boleh list di grup ya. List pertanyaan buat Bu Ani. Siap semuanya. Siap. Apa kabarnya hari ini? Asik. Oke, jadi kali ini kita mau menjelaskan proyek apa sih yang bakal kita lakuin untuk warga negaraan ini. Jadi kita dari simulator terus langsung kita Jadi guys, kita kan dulu ini ya, siapa yang di sekolahnya ada PAK? Sekolahnya ada PAK. Bukan pendidikan agama ini ya. Pendidikan anti korupsi. Nah, jadi kan korupsi itu kan bukan cuma masalah orang dewasa ya, tapi mungkin kita juga anak-anak yang masih sekolah itu juga sudah mulai ada bibit-bibit korupsinya gitu. Contohnya kayak ngecek, terus kayak bolos tapi bilangnya sakit, terus memasukkan data orang tua nggak jujur gitu. Nah makanya kita ini mau mencoba untuk mensosialisasikan ke adik-adik kita yang benar-benar terkait dengan supaya mereka tuh punya kesadaran dari kecil tentang pendidikan anti korupsi ini teman-teman. Nah apalagi di masa SMA gitu. Karena masa-masa kita harus dibentuk karakter itu saat SMA gitu. Harus kita tanamkan. Makanya tema kita adalah menanamkan anti korupsi pada pelajar. Nah, jadi kita ngapain sih di kegiatan ini? Jadi kita bakal sosialisasi ke beberapa kelas yang ada di SMA 3 Surakarta. Nah, untuk perizinannya tadi kita udah tanya-tanya, insya Allah untuk bulan Desember ya, itu kita bisa gimana? Insya Allah bisa kita berusaha. Ya, kita sedang menyusun perizinannya gitu. Kita akan ambil waktu singkat untuk sosialisasi dan sosialisasinya ngapain aja sih? Ngapain teman-teman? Kita bakal jelasin tentunya tentang korupsi kecil-kecilan di masa-masa SMA. Terus kita bakal bikin poster juga. Nah, tentang poster ini kita ada dua pilihan, antara kita nanti print gede terus kita kayak bawa waktu kita sosialisasi, atau kita print kecil-kecil terus dibagiin ke semua murid. Dan bakal kita tempel di mading juga Ya, terus kita juga bakal bikin questionnaire, tapi dalam bentuk kayak games khusus atau yang kayak nggak cuma sekedar kaku gitu. Itu kita bakal ada di sebelum dan sesudah supaya kita tuh bisa melihat udah apa ya, kira-kira apa aja sih yang mereka tangkap ya, pemahaman apa aja yang mereka dapat setelah kita sosialisasi dan dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Terus targetnya kan anak SMA ya, tapi kita itu cuma kayak mempresentasikannya itu di satu kelas aja. Dan karena kita tuh mainnya kayak di kuesioner kan, bukan di jumlah respondennya seperti itu. Jadi satu kelas itu ada sebagai sampelnya aja. Ya karena ada efisiensi waktu. Iya, nggak bisa.
Jadi slogannya jargon. Jadi jargonnya adalah tidak hanya menyusul sih guys, tapi kata-katanya. Oh, itu kata-kata adalah jiwa jujur juara. Pendidikan anti korupsi, jiwa jujur juara. Kemudian presentasi progres project dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Terima kasih buat kelompok 3. Sekarang siapa yang maju lagi? 1, Sabar. 2, 3. Nggak ada yang mau. Ini nggak ada yang mau maju. Kelompokku aja deh, aku yang maju. Kelompokku, oke aku yang maju. Hai. Udah 42 menit. 42. Dia mah karena grafiknya gitu, jadi resolusinya kayaknya jadi kecil, nggak yang seberat di iOS. Kata aku mah gitu ya. Hai. Nggak kelihatan. Kamera tuh tahu mana yang harus Hai, dilihat. halo teman-teman baruda. Kita dari kelompok 2. Oke. Jadi sebelumnya apa kabarnya hari ini? Tetap asik. Nah, jadi teman-teman, kami dari kelompok 2 ini mau menjelaskan tentang partisipasi kelompok. Jadi mau partisipasi tentang proyek kami. Nah, sebelumnya teman-teman melihat banyak sampah dari kelas. Enggak. Ada tempat, ada styrofoam, ada minum-minum, itu juga sampah lah teman-teman. Aku mau tanya, teman-teman lebih maju iya. Nah, teman-teman kan di sini gue sampah pada tempatnya nggak sih? Gue sini bisa. Lu udah aku buang. Bohong ah. Nah, pertanyaannya, habis kalian buang sampah pada tempatnya, biasanya langsung masuk ruangan atau menyempatkan diri untuk bersih-bersih tangan. Ayo, jujur. Nah, jadi jawaban untuk proyek kami itu kita bakal melakukan sosialisasi tentang kebersihan. Nah, kenapa sih kita milih kebersihan? Karena di Indonesia ini tuh zaman sekarang masih biasanya kayak kurang tentang ada pendidikan yang benar-benar mengusahakan anak-anak apalagi yang masih SD, yang masih TK, atau yang masih juga yang kayak SMP, SMA untuk menjaga kebersihannya. Jadi kami di sini akan melakukan sosialisasi di luar UNS untuk menjelaskan tentang apa itu kebersihan. Intinya biar generasi muda yang apalagi kayak seperti anak kecil kan suka banget bermain tapi nggak bersih-bersih kan. Terus juga biasanya dari orang tua paling kemarin nggak mengajarkan gimana sih cara membuang sampah yang benar, terus gimana sih jadi nggak sekedar kayak lagi makan terus makanannya jatuh 2 menit dimakan kan juga masih gitu kan. Nah, jadi kita akan melakukan sosialisasi tentang hal tersebut. Nah, tempatnya gimana tuh? Tempatnya di panti asuhan. Panti asuhan mana sih? Pastinya di Surakarta. Jadi nanti kita ini bakal kita berlima itu akan mengunjungi panti asuhan yang ada di Surakarta untuk melakukan sosialisasi terkait kebersihannya termasuk dalam kebersihan kayak contoh membuang sampah yang benar, cara memilah sampah yang benar seperti apa, sampai ke kebersihan dari diri sendiri. Contoh kayak mungkin cara mencuci tangan yang baik itu seperti apa, terus cara menjaga kebersihan diri itu seperti apa. Karena anak-anak kecil itu kan pastinya butuh bimbingan lebih ya teman-teman soal kebersihan, dan anak-anak panti ini kita rasa itu adalah anak-anak yang lebih membutuhkan perhatian kita karena seperti yang kita tahu anak-anak panti adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena itu kita ingin memberikan perhatian kita terhadap anak-anak yang ada di panti tersebut. Nah, kira-kira dengan progres
ini tuh kita mau ngapain sih, tujuannya buat apa kira-kira? Jadi tujuannya itu biar kita mengasih edukasi kepada anak-anak. Anak-anak kan kadang masih kurang edukasi mengenai pentingnya kebersihan. Lalu kita juga mendorong kesadaran dari lingkungan sekitar seperti orang tua, seperti pengurus panti yang ada di panti asuhan tersebut agar bisa mendorong kebersihan diri dari anak-anak maupun lingkungannya. Dengan adanya edukasi ini kita mengharapkan angka terjadinya penyakit terhadap anak yang disebabkan oleh kebersihan itu akan berkurang. Kira-kira kalau di panti asuhan itu kita umurnya berapa ya? Sasarannya ke siapa? Sasarannya itu seluruh anak panti di sana. Nah sebenarnya kita tuh di sana tuh mau sosialisasi tuh materinya apa sih? Betul. Betul Jadi kita bang. tuh pakainya itu kita akan ngajarin mereka nih, satu tentang kebersihan lingkungan. Jadi kenapa sih kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan kenapa kita harus menjaga, caranya gimana? Kita kasih tahu tuh ke anak-anak panti. Dua, selain kebersihan lingkungan, kita juga ajarin mereka tentang kebersihan diri. Jadi mereka harus cuci tangan, mandi, biar mereka terhindar dari berbagai penyakit yang bisa mengganggu mereka nantinya. Gitu teman-teman. Nah, selain kira-kira ada gamenya nggak Bang? Ada gamenya nggak bang? Oh ya, gimana sih cara ngasih tahu mereka yang asik, kan mereka anak-anak. Iya. Suka yang Mana main tuh nih. bang? Kita pakai sistemnya game. Oh my god. Apa tuh bang? Jadi nanti bakal ada nih kita kumpulin sampah. Kan sampah tuh macam-macam ya, ada yang organik, non-organik, recyclable dan lain-lain. Iya. Kita jadi mereka. Pertama kita kasih mereka pemahaman nih, organik itu gini, non-organik gini. Nah itu kita datengin mereka ke tempat sampah itu, kita suruh pilah masing-masing gimana kan gitu. Ada nama Teman-teman, kalau sekarang kita bikin progresnya sampai sini dulu. Nanti atau sisanya surprise dong, kan harus semuanya. Nah sekiranya sekian dulu presentasi. Ini kita mau kenalan. Hai semua, aku Eva. dan aku Bilkis. Aku Ain juga. Kami dari kelompok juga izin untuk Mendur. terima kasih. Oke teman-teman. Wah menarik banget ya kelompok ini. Iya. Berapa tadi kelompok 2 selanjutnya siapa yang mau maju? Kelompok berapa? Empat. Oke silakan. Kelompok yang kedua ya Mas? Sini ya. Ya, dia nambahin rangkaian materi sama kamu. Oh, kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siang ini? Oke, jadi dari kelompok 4 izin untuk menjelaskan progres dari perencanaan proyek yang akan dilakukan. Oke, jadi aku izin masuk dulu ya teman-teman, mau menjelaskan nomor 3. Nah, jadi teman-teman tahu sendiri kan, kalau misalnya kawin itu masih menjadi masalah besar yang belum diselesaikan meskipun udah banyak upaya dilakukan. Nah, salah satu faktornya itu kan karena penyebabnya kurang pendidikan dan kesadaran anti korupsi itu sendiri. Nah, dari ini kita itu mau melakukan yang namanya sosialisasi melalui
kami mengharapkan mereka bisa lebih paham tentang pentingnya sikap jujur dan menolak segala tindak perilaku korupsi sejak dini. Nah, tujuannya apa aja sih, Tio? Oke, jadi tujuannya buat project kali ini itu adalah kegiatan ini itu diharapkan bisa menjadi alasan mereka untuk menerapkan sikap-sikap jujur dan anti korupsi ke depannya. Ada internalisasi ini dilakukan sejak dini. Kenapa sih? Karena sikap jujur dan anti korupsi itu bakalan lebih efektif kalau ditanamkan sejak dini. Karena mereka itu masih bisa menerima segala informasi dan masih bisa masukin ke moral mereka dengan lebih baik daripada pas gede gitu. Jadi ketika ini ditanamkan sejak dini itu bakal lebih masuk ke dalam diri mereka, sehingga diharapkannya kegiatan ini bisa meningkatkan kesadaran mereka untuk terus berperilaku baik, jujur, dan menerapkan sikap anti korupsi. Nah, kalau sasaran itu ke siapa? Jadi sasaran proyek ini lebih spesifik ke anak panti yang berusia 6 sampai 12 tahun. Begitu. Dari Chelsea, jadi kegiatan proyek ini diharapkan dapat menanamkan nilai anti korupsi pada anak-anak sekolah yang ada di Padang. Lalu dengan ini menjadi langkah krusial untuk membentuk karakter generasi mendatang yang jujur dan anti korupsi. Dan sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap juga. Siapa nih selanjutnya kelompok yang mau maju? Kelompok yang maju dulu ya. Oh sama. Kamu yang kompak sih bilangnya. Kompak banget. Oke, silakan kelompok berapa ini? Satu. Satu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Ismail Salihah. NIM nomor 6. Saya Alia Rekreasi Budi NIM 065. Saya Salsabila NIM 051. Saya Fatimah Dian dari NIM 057. Saya akan mengucapkan yang 072. Nah, jadi kita langsung aja ya Ibu ke pembahasannya. Yang pertama ini ada latar belakang dari kegiatan yang kita adakan. Kak, sebelumnya apa sih judul kegiatan kita? Nah, jadi kegiatan kita itu ada judulnya teman-teman. Judulnya apa sih Kak? 1, 2, 3. Jujur itu asyik. Jadi progres project kita yang pertama kita akan membahas latar belakang project kita. Sekarang ini latar belakangnya itu kan seperti yang kita tahu kalau misalnya sadar atau nggak sadar itu kita itu pernah ngalamin korupsi kan? Kalian pernah nyontek nggak? Alhamdulillah. Ya, jadi kayak anak sekarang itu kalau misalnya ada ujian semester ataupun kadang ada mahasiswa juga yang melakukan joki tugas, titip absen, terus nggak jujur kalau di kantin, itu menjadi latar belakang kita untuk mengadakan kegiatan ini, di mana kejujuran itu mulai menurun dan bukan hanya dalam hal akademik tapi juga dalam non akademik, kayak mungkin ada yang menggelapkan dana organisasi atau menggelapkan uang kas, atau kalau misalnya kalian ngambil barang orang itu nggak jujur. Nah, itu adalah bentuk tindakan korupsi yang sehari-hari itu sebenarnya kita temuin, tapi kadang kita nggak sadar kalau itu masih banyak dilakukan, dan ya, itu latar belakangnya. Kemudian dilanjutkan oleh tujuan dari kegiatan ini. Biasanya juga nggak jadi.
kita langsung masuk ke kegiatan apa sih yang mau kita lakuin. Nah, nanti kegiatan proyek kita itu kita akan melaksanakannya di Car Free Day. Kalau bangun. Kalau bangun. Kalau nggak bangun di mana? Bangun nih. Tinggal. Nah, terus di sana kita akan kayak bikin poster gitu, terus kita fotoin ya, debut kecil-kecilan yang sangat amat lucu. Nanti kita hias bareng-bareng penuh warna. Jadi di sana nanti kita ambil konsep dengan tema seberapa jujur sih kamu. Nah, di sana ada kayak sebuah papan. Jadi kita tuh kayak kantin jujur tapi bentuknya uji kejujuran mini, bukan ujian kan. Jadi kayak nanti tuh setiap pengunjung itu bisa datang terus bisa kasih refleksi diri di situ. Jadi kayak nanti kita sediain sticky notes buat jawab pertanyaan. Di situ tuh pertanyaannya ada kayak pernahkah kamu mencontek dan merasa bersalah. Terus habis itu ketika kamu menemukan dompet di jalan, apa yang harus kamu lakukan. Terus habis itu seberapa jujur sih kamu hari ini. Pokoknya terkait dengan itu nanti ada di papan, kita bikin sekreatif mungkin. Betul banget tuh. Teman-teman yang mau isi boleh datang ke Car Free Day ya teman-teman. Untuk kapan yang menyusul. Oh ya, hari Minggu deh. Terus ada apa lagi Kak? Terus tuh nanti tuh kan kita di sana kalau itu kan banyak macam-macam orang, jadi kita bakal ada game. Gamenya tuh gimana sih? Ya gitu lah, pokoknya kita nge-spin sebuah roda. Gamesnya, terus ada ulang tangganya juga. Terus ulang tangganya nanti ada kayak Bener banget teman-teman. Jadi intinya yang bagian penting adalah jujur itu akhirnya dihargai. Jadi yang penting jujur, karena nanti bakal dapat hadiah. Oh apa tuh? Gak tahu ya. Nanti datang teman-teman, nanti kita bakal kasih hadiah-hadiah yang menarik, lucu, imut, memuaskan buat Asik, yang mobility. yang berani jujur aja tapi ya teman-teman jangan bohong. Betul banget. Tanggal berapa tuh Kak? Belum tahu. Belum biasa sih juga ya. Ntar kita di sana juga ada log singkat yang jadi kayak kunjungi booth kita, terus kita akan jelasin sosialisasikan tentang materi tentang korupsi, bagaimana sih korupsi itu berdampak pada kehidupan kita sehari-hari dan kita itu tidak boleh korupsi ya teman-teman. Betul banget. Terus kan kita diselidiki banyak ya oleh SBK, terus games itu pokoknya banyak banget. Terus banyak dokumentasi juga. Pokoknya asik banget. Betul. Dan tujuan dari proyek kita itu adalah Oke teman-teman, jadi setelah mendengarkan rangkaian acara yang asik banget itu, jadi proyek ini gak cuma sekedar buat main-main aja, tapi tentu aja kita punya tujuan yang sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang sederhana yang mungkin kadang kita nggak sadar sampai yang lumayan berat gitu. Terus menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam lingkungan akademik dan sosial. Terus mengajak masyarakat untuk merefleksikan perilaku mereka dan berkomitmen menjadi pribadi yang berintegritas lewat tadi seberapa jujur sih kamu, kayak kalau kamu berani mengakui kejujuran gitu. Terus menyebarkan pesan anti korupsi dengan cara yang kreatif dan menyenangkan melalui kegiatan di ruang publik, jadi semua orang bisa ikut senang-senang. Dan jelas banget ya, sasaran kegiatan ini para pengunjung Car Free Day, terutama pelajar, mahasiswa, keluarga muda. Jadi kalau teman-teman semua gabut, gak tahu mau ngapain besok, bisa banget yang datang ke booth kita di Car Free Day. Baik teman-teman, sekian progres dari proyek kami, yaitu jujur itu asik. Nantikanlah proyek kami di Car Free Day. Terima kasih semua. Dulu ya. Kelihatan deh ternyata. Oke teman-teman, tinggal 3 kelompok lagi ya. Siapa nih yang mau maju nih? Wah, BTW seru banget ya di CFD ya. Siapa nih yang mau maju? Siapa ya?
sekarang bakal menjelaskan rancangan proyek kami. Oke, jadi latar belakang permasalahan anggapan pendidikan anti korupsi tidak efektif dari pelajar karena membosankan dan juga masih adanya korupsi di kalangan pelajar sekarang. Nah, terus nanti bentuk kegiatannya itu sosialisasi melalui poster-poster yang lucu dan menggemaskan dan kegiatan interaktif di sekolah dasar dengan membawa praktik langsung sebagai contohnya yaitu ada menyampaikan materi lewat cerita yang menyenangkan agar bisa menarik perhatian anak-anak. selanjutnya Lalu ada diskusi dan games kelompok kecil anak-anak dalam kelas. Karena dibagi dalam kelas anak-anak akan dibagi menjadi kelompok kecil untuk menceritakan pengalamannya tentang berlaku jujur, dan gamesnya juga akan kami susun next time ya. Karena rahasia ya. Betul, jadi rancangan kami nanti kami sosialisasi ke sekolah dasar mengenai nilai-nilai anti korupsi dan kita nanti bakal lebih meng-highlight sesuatu yang dekat dengan mereka, kayak misalkan bercontek, berlaku jujur, supaya mereka bisa langsung praktekin berlaku sehari-hari. Baik, sekian dari kami, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, seru banget guys. KSD kan. Sekarang kelompok yang maju, kelompok 7, 6. Coba ulang, turun. 1, 2, 3. Sama lagi. Taruh ya. Namanya adalah generasi. Generasi itu singkatan dari generasi anti korupsi. Sasaran dari proyek kami adalah mahasiswa di Fakultas Psikologi UNS. Oke, jadi untuk proyek kita memiliki 2 proyek, yaitu main project dan mini project ya Pak. Jadi untuk main project kita sendiri kita akan membuat video yang mengedukasi banyak orang ya, karena kita akan membuat sasaran ke kalangan masyarakat yang luas, atau mungkin mahasiswa juga bisa, atau semua orang yang mau menjadi lebih baik lagi. Jadi di dalam video tersebut kita berharap kita dapat menemukan nilai-nilai kejujuran yang ada, serta nilai tanggung jawab dan juga integritas. Dan untuk latar belakangnya sendiri, jadi di Indonesia ini kan masih marak sekali ya kasus korupsi yang ada. Dan sepertinya pemerintah juga sudah menyiapkan regulasi yang ketat serta hukuman bagi para pelaku korupsi itu sendiri. Akan tetapi ada baiknya juga kita sebagai pelajar juga membantu pemerintah dalam mengatasi masalah yang ada di negeri ini. Dengan caranya bagaimana? Ya salah satunya itu tadi kita mengambil aksi preventif, yaitu aksi pencegahan bibit-bibit korupsi. Dengan cara apa? Dengan cara mengedukasi seluruh kalangan masyarakat yang ada dengan nilai-nilai kejujuran, integritas moral, dan tanggung jawab. Wih. Nah, ini proyek dari kami ini lebih mengarah sasarannya untuk kita sebagai mahasiswa keluarga mahasiswa psikologi
projectnya. Nah, mini projectnya itu namanya adalah moral reminder. Nah, gimana tuh moral reminder itu? Nah, jadi konsepnya ini nanti akan seperti mood board yang ada di lantai 3 gedung kita. Itu kan ada mood board yang kucing-kucingan itu kan, guys. Nah, di sini kita itu mau membuat sebuah langkah kecil yang setidaknya kami mau memberi dampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, korupsi itu kan nggak dari hal yang besar ya. Korupsi itu muncul dari bibit-bibit kecil yang bahkan kita itu nggak sadari, teman-teman. Nah, dari moral reminder ini kita ini akan memasang kotak atau sebuah surat itu ada 2 nanti. Yang pertama itu tuh kita bisa menulis nih pengalaman kita. Kita hari ini udah melakukan hal jujur seperti apa, kita udah membantu orang seperti apa. Nah, nanti di kotak kedua itu tuh ada cerita atau tulisan hal-hal harapan kita atau kayak apa ya, semacam hal-hal yang kita nggak suka, kayak menolak hal yang nggak etis gitu. Nah, tujuannya adalah misal ada orang yang membaca tulisan kita, itu tuh dia akan menyadari misalnya dia selama ini itu sering mencontek atau dia itu melakukan tidak jujur, misalnya nggak bayar kantin kejujuran. Nah, itu dia akan sadar karena dari tulisan-tulisan kecil kita gitu, guys. Nah, dampak yang kita harapkan dari proyek kita ini tuh adalah untuk menumbuhkan refleksi diri, kesadaran moral dan kebiasaan diintegrasikan setiap hari. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Lagi banget sama Iga dari kelompok dewasa Pak. Halo teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan rencana proyek kami. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Tia, NIM 67. Aku Rosandra, NIM 075. Saya Aisyah Amania, NIM 082. Saya Elizabeth Jena, NIM 84. Saya Aurora Eswala, NIM 076. Oke, kita lanjut aja dimulai dari latar belakang. Jadi alasan kita ingin melakukan proyek ini adalah karena apa tuh? Karena kita tuh mengangkat tema anti-bullying, di mana tuh bullying sendiri mengangkat nilai yang diajarkan dalam pendidikan anti korupsi, yaitu kayak jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras dan lain-lain. Gitu. Makanya kita lebih ke anti bullying. Ngapain aja bullying? Nah, nanti sebelumnya kita tuh menargetkan anak-anak kecil. Kenapa sih? Karena anak kecil itu tuh emang masih bisa dibilangin gitu kan, mereka tuh masih mudah buat diarahin ke jalan yang benar dibanding orang dewasa yang udah punya pemikirannya sendiri. Jadi untuk waktu yang singkat kita lebih pengen fokusin ke anak-anak, dan juga harapannya pembelajaran ini tuh bisa lebih gampang masuk ke anak-anak. Oke. Oke, lanjut. Kemudian apa sih kegiatan yang kita rencanain buat proyek ini? Jadi rencananya ini tuh kami bakal laksanain di CFD, dan kegiatannya itu saat ini tuh ada beberapa. Yang pertama akan ada bagi-bagi poster tentang anti bullying. Di situ tentang apa sih bullying itu, terus dampaknya apa, dan gimana sih cara mencegahnya, dan tentunya dengan desain yang lucu-lucu, menarik kayak gitu. Terus nanti akan ada games yang itu berhubungan dengan pembelajaran tentang bullying. Jadi ini interaktif aja sih, interaktif
upaya pencegahan pada anak-anak. Jadi teman-teman, kegiatan kita ini kayak gitu tentang anti bullying yang menyasar ke anak-anak sebagai bentuk preventif tindakan-tindakan koruptif, nilai koruptif seperti bullying. Nah, terus nanti untuk gambaran timnya itu kita sebenarnya harus didiskusi rencananya mau diadakan dengan dua cara ya. Yang pertama itu online atau offline. Jadi kalau misalnya online itu nanti kita memakai dari Kahoot atau Quizizz, nanti kita bikin, terus kita kasih gambar-gambar juga biar menarik. Terus bakal ditambahin sama yang offline juga karena tadinya kita tuh pikir kalau misalnya online doang device-nya tuh kurang terbatas, jadi kita mau tambahin juga yang offline-nya. Jadi teman-teman anak-anak kecil ini bisa milih mereka mau online atau offline. Oke. Ada tambahan? Oke, mungkin itu aja presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih teman-teman. Wah, presentasinya udah selesai nih teman-teman. Tapi apakah kita selesai? Belum, karena Ibu Hadis ingin bertemu kita menyapa melalui online selama 5 menit. Masa aku chat belum dijawab? Langsung video call aja sekarang. Sopan Ibu. Ini dimatiin nggak? Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Oh, bikin video. Bikin semangat Ibu. Semangat bela negara Ibu. 1. Dah, jelek itu isi kameranya. Jangan gitulah. Nggak apalah. Apa nak ngomongnya? Selamat bela negara. Semangat. Semangat bela negara Ibu. Selamat